Oke, halo semuanya, apa kabar kalian? Jadi, di video kali ini kita akan memulai perkuliahan untuk week 13 ya. Untuk week 13 karena week 12 kemarin diisi dengan tugas yang menggantikan UTS kalian. Saya paham lah keadaan kalian saat ini mungkin udah muak kali dengan tugas-tugas. Semua dosen kayaknya ngasih tugas. Tapi ya begini kondisinya ya, saya harap kalian bersabar lah ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita masih membahas tentang persamaan diferensial biasa ya. Persamaan diferensial biasa karena di bahan yang saya share ke kalian itu di kuliah 10 yang judulnya kuliah 10 dan kuliah 11 itu isinya masih tentang persamaan diferensial biasa. Ya, memang persamaan diferensial biasa ini memang paling banyak sekali aplikasinya untuk pemodelan. Nah, minggu lalu kita udah membuat pemodelan mengenai neraca massa sederhana. Neraca massa sederhana kali ini akan ada contoh lainnya. Contoh lainnya itu, namun sebelum masuk ke contohnya, supaya lebih mudah kalian paham, kalian itu harus lebih mengerti atau memang sudah mengerti tentang neraca massa. Jadi kalau yang belum lulus neraca massanya, saya rasa belajar lagi lah ya, belajar lagi, dibalik-balik lagi buku Heri Susantonya. Nah, di situ sebenarnya udah lengkap sekali penjelasan tentang neraca massa karena memang neraca massa sama neraca energi itu boleh dibilang jantungnya si teknik bioproses, teknik kimia lah. Oke. Nah, kita masuk contoh yang kedua, persamaan diferensial biasa. Di sini contohnya itu suatu reaksi berlangsung pada reaktor semi batch di mana R sama dengan KCA kuadrat. Jadi setingkat kalian pasti udah paham lah ini apa yang dimaksud R, K, CA kuadrat. R itu apa? Kecepatan reaksi. K konstansa. Baru CA-nya adalah konsentrasi A. Ya, udah paham lah ini. Reaksinya itu A menuju P. Dua-duanya berada pada fase liquid. Nah, pada awalnya reaktor berisi cairan inert dengan volume V0. Ya, berisi cairan inert V0. Jadi ini sebenarnya bukan VR dulu, tetapi dia V0 dulu, cairan inert. Nah, kemudian pada waktu sama dengan 0, aliran dengan konsentrasi CA0 diumpankan ke reaktor dengan aliran Q0. Nah, sehingga nanti ketika konsentrasi si CA0 ini masuk ke dalam si reaktornya, perlahan si V0 tadi akan berubah menjadi VR. Ya, VR. Jadi persamaan neraca massanya itu masuk dikurang reaktan yang dikonsumsi ditambah dengan produk yang terbentuk. Kenapa produk yang terbentuknya ya di sini, Pak? Ya, karena ini reaktornya semi batch. Ketika dia berlangsung, produk yang terbentuk itu dia masih di sini. Nah, berbeda ketika si reaktornya itu atau si reaktannya itu tidak bereaksi. Kalau misalnya si reaktannya itu tidak bereaksi, atau misalnya apa yang tidak bereaksi, batu misalnya, pasir. Di sini ada air, dimasukkan pasir, itu tidak bereaksi. Artinya tidak ada juga yang dikonsumsi, artinya dia neraca massanya masuk sama dengan keluar aja. Nah, ketika dia reaktornya batch, dia kan belum tentu keluar, artinya masuk sama dengan akumulasi. Nah, sedangkan ini kita bahasnya tentang reaktor semi batch yang mana di dalamnya berlangsung reaksi, maka neraca massanya masuk dikurang reaktan yang dikonsumsi ditambah dengan produk yang terbentuk sama dengan yang keluar ditambah dengan akumulasi. Nah, persamaannya ini tadi yang masuk kan, Q
Q0 sama CA0 dikurang yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi itu apa? Itu tadi si VR-nya. VR ini karena nanti dia akan yang volume reaktan yang akan perlahan-lahan berkurang. Dikali dengan KCA. KCA-nya apa? Kecepatan reaksinya. Ditambah dengan yang terbentuk. Sama dengan yang keluar ditambah dengan akumulasi. Nah, kenapa yang terbentuknya 0 dan yang keluarnya 0? Nah, supaya lebih mudah kita asumsikan dia pasarnya ini belum terbentuk, ya, belum terbentuk, dan reaktornya ini belum kita keluarkan. Artinya fasa produk yang terbentuk itu sama dengan yang keluar dan bisa kita abaikan keduanya, sehingga masuk di kurang konsumsi sama dengan yang terakumulasi di dalam reaktornya. Oke, paham ya? Saya rasa paham lah, masih sederhana sekali. Nah, jika CA sama dengan NA per VR, maka DNA per DT sama dengan Q0 dikali CA0 dikurang K dikali NA kuadrat per VR. Nah, di sini udah mulai bingung. Pasti CA ini apa, Pak? CA konsentrasi si A sama dengan NA. NA apa, Pak? Nah, perlu kalian untuk memahami notasi-notasi yang baku gitu, yang baku digunakan. Ketika kalian buka-buka nanti buku yang berbeda pasti menggunakan notasi yang berbeda. Nah, supaya lebih gampang, kalian itu harus hafal satuan konsentrasi itu apa sih? Satuan konsentrasi itu ya sama dengan satuan molaritas ya, hampir sama lah satuannya. Jadi Na itu di sini. Nah, sebelumnya ketika kalian belajar ini, saya rasa udah belajar lah kecepatan reaksi K dikali CA kuadrat. Ini belajarnya di kinetika katalisa. Kalau kalian belajarnya kinkat, nah saya nggak tahu buku yang kalian pakai di kinkat itu apa, tapi saya ada rekomendasiin buku yang bagus. Nah, buku yang bagus itu ini dia. Nah, Chemical Reaction Engineering 3rd edition, Octave Levenspiel. Nah, ini udah ada yang 3rd editionnya, masih 3rd edition ya, masih 3rd edition. Ini buku yang wajib kalian miliki walaupun cuman e-booknya udah banyak lah bertebaran saya rasa di internet. Kalaupun nanti kalian nggak punya, kalian bisa minta ke saya kasih. Nah, ini buku yang wajib sekali kalian punya sebagai engineer, proses engineer ya, wajib sekali kalian punya. Nah, di sini nanti kalian belajar di CA itu apa, terus reaksinya itu. Nah, di sini kalian belajar semua tentang kecepatan reaksi. Nah, dibaca-baca lagi lah ya, dibaca-baca lagi. Nah, di sini min RA sama dengan ya, di sinilah semua nanti kalian baca tentang kinetika reaksi itu seperti apa. Oke. Nah, kita balik lagi ke materi kuliahnya. Jadi tadi neraca masanya itu kita udah dapat persamaannya. Nah, si persamaannya kita rubah menjadi, nah tadi kan persamaannya tinggal yang masuk dikurang yang dikonsumsi sama dengan yang terakumulasi. Tinggal kita ganti si CA yang ada di sini dengan persamaan Na per PR ya, Na per PR, sehingga nanti didapatkan persamaan dNA per dt sama dengan Q0 dikali CA0 dikurang K per Na kuadrat per PR. Oke, kita notice dia sebagai persamaan 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya karena PR berubah sepanjang waktu
Maka berdasarkan neraca massa totalnya, nah ini balik lagi kita ke contoh yang minggu sebelumnya. D per dt dikali rho VR sama dengan Q0 dikali dengan rho-nya. Nah, jika diasumsikan rho-nya konstan, ya, sekali lagi ketika tidak terjadi perubahan fasa, misalnya dia masih sama-sama dalam fasa cair, nah, suatu zat itu tidak akan mengalami perubahan rho atau perubahan berat jenisnya. Ya, perlu diketahui, sekali lagi diingat, cairan ataupun gas yang mana dia masih berada dalam fasa yang sama, rho-nya masih akan tetap sama. Ya, kecuali dia berubah menjadi fasa yang berbeda. Misalnya dia sebelumnya fasa cair berubah menjadi fasa gas. Nah, bisa jadi rho-nya akan berubah. Namun di sini tadi contohnya dia masih dalam sama-sama fasa liquid. Nah, jika diasumsikan rho-nya adalah konstan, maka dVr per dt sama dengan Q0. Nah, sehingga nanti dapat persamaan untuk si VR-nya. VR-nya sama dengan V0 ditambah Q0 dikali T. Nah, kita tandain persamaan 2. Nah, persamaan 1 tadi kita substitusikan ke persamaan, persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan pertama, sehingga nanti diperoleh dNA per dt sama dengan Q0 dikali Ca0 dikurang K per Na kuadrat dibagi dengan V0 ditambah Q0T, di mana T0 sama dengan 0 dan Na sama dengan 0. Oke, masih gampang lah ini ya. Tapi kalau misalnya kalian belum paham atau belum ngerti, silakan ditanya ya. Selama kita perkuliahan PJJ, kalian masih sedikit nggak maksimal saya rasa bertanyanya. Tapi ya silakan, kalau misalnya kalian mengerti ya ngapain nanya. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, jangan diam-diam aja. Tapi saya rasa ini sangat mudah dipahami, tinggal balik-balik catatan lama aja, terus dipahami pelan-pelan, pasti ngerti ya. Oke, kita udah dapat persamaannya. Nah, sekarang kita tambahin soalnya. Jika Ca0 sama dengan 1 mol per liter, K-nya 0,1 liter per mol second, Q0-nya sama dengan 10 liter per second, dan V0-nya sama dengan 50 liter. Tentukan jumlah mol A di dalam reaktor setelah detik ke 10, detik ke 50, dan detik ke 100 dengan menggunakan bantuan MATLAB. Oke, nah tadi kita udah dapat persamaannya. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai Ca0, K, Q0, dan V0 ke persamaan akhir sehingga diperoleh nanti persamaannya. Jadi ini tadi persamaannya. Nah, tinggal dimasukkan. dNA per dt sama dengan 10 dikali 1 dikurang 0,1 dikali Na kuadrat dibagi dengan 50 ditambah 10T. Disederhanakan lagi. Oke, sampai sini gampang ya. Sampai sini ini tinggal memasukkan. Nah, pertanyaannya, Pak, kadang-kadang di soal neraca massa si Ca-nya tidak ditentukan, si K-nya tidak ditentukan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang ini bukan nilai-nilai yang spesifik ya. Kalian harus pahamin yang mana nilai yang bisa diasumsikan, yang mana nilai yang tidak bisa diasumsikan. Ya, contohnya kalau berat jenis itu tidak bisa kalian asumsikan, karena berat jenis itu dia udah spesifik. Misalnya air, masa berat jenisnya masih kalian asumsikan? Kan nggak mungkin. Berat jenis air berapa? Ya, udah tau lah kalau berat jenis air berapa. 1000 gram per liter atau 1 kilo per liternya. Nah,
atau apalagi yang panas spesifik. Panas spesifik itu tidak bisa kalian asumsikan. Nah, sedangkan yang bisa kalian asumsikan itu ya contohnya konsentrasi. Nah, konsentrasi si C0-nya, C0 konsentrasi awal ini kan ya bisa diasumsikan, atau itu suatu hal yang bisa di setting dari awal. Misalnya konsentrasi NaOH ya bisa aja pekat, bisa aja cair. Nah, konstanta reaksinya itu tergantung apa reaktannya, ya. Jadi di sini ini murni dari soal, oke. Dan seandainya pun misalnya ketika kalian melakukan pemodelan, perancangan proses nanti atau perancangan suatu alat, ketika kalian tidak menemukan komponen-komponennya, bukan komponennya, variabel-variabel yang seperti ini. Nah, ini bisa kalian asumsikan terlebih dahulu, ya, paham? Nah, tentukan jumlah mol A di dalam reaktor setelah detik ke 10, 50, dan 100 dengan menggunakan MATLAB. Tadi udah kita masukkan ke persamaan, sekarang kita tinggal menggunakan MATLAB-nya. Oke, MATLAB-nya programnya masih sama dengan yang minggu lalu. Nah, di sini ini TS pada menit ke berapa dari 0. Tadi CA0-nya masuk dari berapa? Menit ke berapa? Dari menit ke 0. Ya, konsentrasi pada awal ya kan tadi kan. Kemudian pada waktu sama dengan 0. Oke, pada waktu sama dengan 0. Berarti di sini ya 0. Lalu sampai pada detik ke 10. Oh, sorry, ini bukan 10. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau cari dia cuma sampai 10 ya udah 10, tapi tadi di soal ditanyakan sampai 100. Nah, ini bisa sampai 100. Tambahkan aja 100. Atau tadi di soal sampai 50 ya sampai 50 aja. Tapi ini sampai 100. N0-nya sama dengan 0. Tadi konsentrasi si Na-nya sama dengan 0 dulu. Nah, untuk persamaannya tinggal kita buat yang DNA per dt sama dengan 10 dikurang 0,1 Na kuadrat dibagi dengan 50 tambah 10 T. Ini kita tinggal tuangkan ke dalam bahasa MATLAB, ya. Oke. Nah, untuk sintaksnya kita pakai OD45. Sehingga nanti ketika ini kita ketika ini kita masukkan ke dalam MATLAB-nya. Nah, ini udah ada. Oke. Kita ulang aja. Oke, ini kita buat 2018. Oh, salah. 2018 aja. Oke. Kita save. Ada file yang sama. Kita save. Contoh 13. Oke, kita run. Nah, dapat grafiknya. Oke. Nah, di sini juga dapat angkanya berapa. Nah, ini kalau kalian hitung pasti pas 100 biji. Nah, kalian dapat nanti pada detik ke 10 berapa dia, pada detik ke 50 berapa, dan pada detik ke 100 dapat nilainya berapa, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada dia. Misalnya kalian letakkan pointernya ke sini, dia pada 93,13. 50 di mana dia? Di sini. Oke, inilah kira-kira 50. Kalau misalnya nggak pas nih, ini kan 50,63. Nah, di sini 48,13. Kalau
nggak persis di 50, gimana Pak? Udah tau lah cara untuk mendapatkan nilai di tengah-tengahnya. Kalau nggak tahu nilai di tengah-tengah, kalau nggak tahu cara cari cara di tengah-tengahnya, itu berarti kemarin nggak dipahamin perkuliahan yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah itu dia. Oke, nah di sini ada contoh lainnya. Contoh lainnya ini tolong dicoba ya. Contoh lainnya ini tolong dicoba. Mana tahu ya, mana tahu keluar di UAS ya, paham ya? Mohon dicoba. Ini nggak usah lah saya tugaskan ya, nggak usah saya buat dalam bentuk tugas ya. Seperti yang saya bilang di awal perkuliahan, di awal video tadi, saya rasa kalian udah mabuk tugas lah. Mabuk tugas, saya ngerti, saya paham, tapi saya minta tolong ke kalian dengan kerenggangan ini bukan berarti kalian ya udahlah nanti aja lah itu kuliah PKB gitu. Jangan. Kalau kita kayak kasih kebebasan seperti ini, kalian juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini dicoba, tolong dicoba ya, dan harus paham cara menuangkannya ke bahasa MATLAB. Oke. Nah, untuk week ke-13 saya rasa materinya sampai di sini dulu. See you in next video. Bye bye.